Oke, jadi aku bakal jelasin fisika tentang konsep pipa U. Jadi ada dua jenis kasus. Pertama itu pipa U dengan cairan yang sama jenis. Misalnya di dalam pipa U itu cuma ada isinya ya air sama air. Terus kasus kedua di pipa U itu berisi cairan yang beda. Misalnya air sama minyak atau air sama lilin gitu. Jadi misalkan kasus satu itu ada pipa U ya, pipa U ya, ini pipa U ini ya, U yang co-highlighting ini tuh, ini pipa U ini dia awalnya diisi air gitu dengan tinggi seginilah. Sebenarnya nggak harus ya, ini anggap aja dasar gitu. Pokoknya awalnya diisi air gitu kan. Terus tinggi kolom udara di pipa U itu sepanjang XO gitu. Nah, XO ini. Nah, terus pipa yang sebelah kanan ini kita tutup. Terus nanti yang di sini nih, di sini dari pipa kiri ya, ini kita tambahin air sebesar V. Biasanya kasusnya tuh gitu, sebesar V. Nanti tinggi airnya bakal nambah gitu, karena di A sama di B itu bakal bertambah volumenya, tapi enggak setara itu ya. Ini anggap aja nanti dia naik ya, di B ini naik ya, karena yang ini ditutup, udaranya nggak bisa keluar ya, udah ditutup. Jadi udaranya itu awalnya kan setinggi XO, kemudian nanti dia bakal jadi setinggi X gitu, setinggi X. Udara yang di sini di dalam ini bakal kompres otomatis. Kalau kita pakai hukum Boyle, tekanannya itu naik gitu. Yaitu dari pakai apa? Misalnya P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Terus di sini kan di pipa U ini biasanya luas permukaan silindernya itu nggak berubah. Jadi kita tahu bahwa V ini volume itu sama dengan luas permukaan dikali sama tinggi tuh. Jadi di udara itu pakai konsep gas ideal ya, P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 dikali A dikali H1 sama dengan P2 dikali A dikali H2. Nanti A nya dicoret, nanti ketemu gini, atau P2 sama dengan P1 H1 dikali apa? Dikali H2 gitu. Oke, sekarang misalkan udah ini keadaan ketika udah ditambahin air tuh gini keadaannya tuh, jadi jadinya gini. Nah volume air di dalam pipa U itu kan ditambah gitu, dan kedua sisi itu volumenya nambah, volume airnya itu artinya volume air yang bertambah di A sama volume air yang bertambah di B itu sama dengan V. Nanti kita bagi A semua biar V itu kan sama dengan A dikali H gitu. Berarti A dikali HA ditambah A dikali HB sama dengan V. Nanti kedua ruas dibagi A, artinya HA ditambah HB sama dengan VA, alias apa? HA itu sama dengan V per A dikurang HB. Ini nih. Nah
Kalau misalnya terus kita pengen nentuin tinggi HB gitu. Kita pengen nentuin tinggi HB atau pertambahan tinggi air di B itu. Gimana caranya? Yang pertama, kita pakai permisalan. Ingat kalau pipa U itu misalkan di permukaan air ya, di permukaan air di B ya, di titik Y gitu, di titik Y. Terus sama di A ya, di tekanan di pipa U yang bagian kiri itu juga ditambahin ada tekanan di titik X yang sejajar sama Y ya, sejajar X sama Y itu sejajar gitu titiknya, itu tekanannya bakal sama alias PX sama dengan PY gitu. Kenapa misalnya kita nggak bisa pakai ini? Ini kira-kira tekanannya sejajar nggak? Nggak. Yang di sini itu P udara itu kan sama di setiap titik ya. Ini P udara yang ke kompres ya, PU yang ke kompres, ini PATM ya nggak mungkin sama kan, karena akhirnya udah ke kompres jadi nggak bisa pakai itu. Alasan nggak tahu, tapi mungkin karena emang nggak cocok aja, soalnya fluidanya itu kayak beda gitu, jadi nggak bisa sembarangan pakai gitu, fluidanya itu beda. Fluidanya beda ini maksudnya udara itu kan juga fluida gitu kan, ketika dia ke kompres otomatis massa jenisnya naik gitu. Pas massa jenisnya naik itu udara yang ada di pipa kanan sama udara yang ada di pipa kiri itu udah bisa dianggap fluida yang berbeda. Udara itu juga fluida, PX sama dengan PY gitu. Nah tekanannya di X ya, tekanannya di X ini itu merupakan total dari PATM ya, P udara ditambah sama tekanan hidrostatis sebesar delta H ini, alias perbedaan ketinggian di A sama perbedaan ketinggian di B, alias PATM ditambah PG delta H itu sama dengan, ingat hukum Boyle ya, hukum Boyle P1 H1 bagi H2 sama dengan P2. Ini kita coret aja. X ini adalah panjang kolom udara yang baru dan XO ini panjang kolom udara yang semula itu. Nah, berarti tekanan udaranya yang baru itu PATM yang udara yang kekompres sama dengan PATM dikali XO dibagi X. Terus gimana lagi? Kalau kita lihat lagi di situ X ditambah HP ya. X itu tinggi permukaan kolom yang baru ditambah HB kenaikan ketinggian permukaan air di P itu sama dengan XO alias panjang kolom udara yang semula gitu. XO artinya apa? X ini sama dengan XO dikurang HB. Nanti ini kita masukin aja, X ini diganti jadi XO kurang HB di sini. Tuh. Terus kita ketemu lagi kan yang di awal ini gini, HA ditambah HB sama dengan V per A alias HA sama dengan V per A dikurang HB. Nanti kita masukin aja persamaannya tuh. Ini kita masukin HA dikurang HB itu dimasukin HA jadi V per A dikurang HB. Nanti jadinya gini. Nah, kalau udah gini diapain? Ya udah ketemu persamaannya, tinggal lanjutin aja. Nah kalau misalnya di kasus 2 gitu, misalkan kita ambil sembarang titik gitu, kita udah tahu kan titik yang di sini sama di sini itu nggak sama tekanannya. Ini kan sama-sama udara gitu, sama-sama atmosfer. Di sini sama ya, sama-sama atmosfer, berarti sama nih. Di A sama dengan B sama dengan jangan A sama dengan B, tapi di A kecil ya, A kecil di titik A sama di titik B itu tekanannya sama
karena sama-sama atmosfer gitu, karena ini sama-sama kebuka, pipa kanan sama pipa kiri. Terus buat di titik X sama Y, apakah dia sama tekanannya? Nggak sama. P di titik X itu nggak sama sama P di titik Y. Karena kenapa? Lagi-lagi ya karena perbedaan fluida gitu. Itu kan fluidanya beda. Kenapa? Fluidanya beda gimana? Itu kan minyak. Itu minyak biasanya lebih rendah gitu kan massa jenisnya daripada air gitu. Jadi mereka ini fluida yang berbeda, nggak bisa langsung aja gitu. Makanya diambil kalau pengen ngitung tekanan yang sama itu ya tekanan yang ada di sini di Z ya, titik Z itu apa? Z itu dasar bagian minyak gitu, dasar bagian minyak di B di kanan sama dengan sebuah titik ya di kiri di W. Nah baru di titik itu PW sama dengan PZ, atau tekanan hidrostatis di W itu sama dengan tekanan hidrostatis di Z ya. Rho A dikali G, nah, tekanan hidrostatis itu kan P sama dengan PGH gitu kan. Itu artinya Rho A ya, buat yang di A ini. Rho A itu massa jenis cairan di A itu yang cairan yang massa jenis yang lebih berat itu dikali G dikali apa? HA nya itu ketinggian dari apa ya? HA itu jarak dari permukaan air ya. HA itu jarak dari permukaan air di titik A ke jarak permukaan air ya di titik B, di titik di pipa yang di titik ya, di pipa A pipa B, atau bisa dibilang perbedaan ketinggian antara permukaan air di pipa A sama perbedaan ketinggian di pipa air di permukaan B gitu. Itu masukin aja HA itu ya tinggi kolam air gitu dari dasar minyak. Nanti kalau misalnya minyaknya setinggi HB ya kan PW sama dengan PZ tuh kan ya. PW ini ya PATM ditambah sama tekanan hidrostatis di titik W ya, PA cairan yang lebih berat tadi dikali HA sama dengan PATM P dikali G HP gitu. PATM ini karena ini kan sama-sama dibuka gitu, jadi tekanan udaranya sama, bisa dicoret. Jadi artinya apa? PA dikali GHA sama dengan PP dikali GHP gitu. Intinya konsepnya itu. Nah, kemudian konsep piston itu